Jadi ini ya teman-teman, bibit katak yang sudah disortir, bibit katak yang sudah dikarantina itu sangat menentukan berhasil tidaknya kita dalam bercocok tanam tanaman porang. Jadi teman-teman harus bijak dalam menentukan langkah dalam persiapan tanaman porang di musim tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Keluarga X Mode. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman. Ini masih dalam suasana bulan suci Ramadan. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, semoga senantiasa diberikan banyak keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Hari ini apa, bro? Kita temanya? Nah, ini ya tema hari ini ya teman-teman. Ini sudah 1 minggu lebih kita nggak ngevlog ya. Teman-teman pada kangen sama kita. Oke. Ya, ada Pak Direna itu di sana. Ya teman-teman yang kangen sama kita, ya maaf, ini hampir 1 minggu lebih kami ada di kesibukan di lapangan, jadi kami belum sempat membuat video. Ya karena kami ini teman-teman ya, dalam membuat video itu terkait dengan sesuatu yang ada nilai manfaatnya. Maaf, artinya setiap kami dapat sesuatu atau kami punya pengalaman yang bisa kami bagi, nah itulah yang tentunya akan kami bagikan. Seandainya kami belum menemukan tema yang ada unsur edukasinya atau unsur pembelajaran bersama lah istilahnya ya, untuk berbagi pengalaman, ya kami juga nggak bisa berbagi sesuatu hal yang baru. Tapi setiap kali kami mendapatkan sesuatu yang baru, mendapatkan pengalaman hal baru, itulah yang bisa kami bagikan. Karena dengan berbagi, disitulah nanti kita akan bisa saling memberikan manfaat. Ya, semoga bisa memberikan banyak keberkahan untuk kita bersama. Amin. Jadi tema hari ini kita adalah seputar bibit katak porang ya teman-teman. Karena ini memang sudah memasuki masa-masa masa-masa ini persiapan petani untuk menabung atau mencicil membeli bibit-bibit, baik itu bibit katak maupun katak mini maupun super ya. Ini rekomendasi kami adalah tentang bibit ya, yang harus dipilih bagaimana kan begitu. Nah, di sini satu hal yang ingin kami bagikan ceritanya ke teman-teman semuanya adalah bahwasanya bibit katak porang itu dari petani ya istilahnya, dari petani. Karena tidak mungkin ya teman-teman kita hanya ngandalin dari hasil panen kami sendiri, karena kebun kami juga terbatas. Ibaratnya dalam 1 hektar saja itu kan cuma menghasilkan bibit katak berapa gitu aja, nggak sampai berton-ton istilahnya begitu ya teman-teman. Oleh karenanya di situ kami juga menampung dari petani-petani, teman-teman mitra petani porang, sehingga di situ nanti kita ingin saling memberikan manfaat lah ya. Ada yang bertani, ada yang istilahnya membantu untuk menabung hasil panennya, sehingga bisa memfasilitasi untuk membantu teman-teman yang ingin membutuhkan bibit lah istilahnya. Ya kami juga tanam sendiri, ini untuk kami tanam sendiri juga. Tapi seandainya teman-teman ingin membutuhkan bibit, ya insya Allah kami bisa membantu juga, tentunya dengan harga yang terbaik lah istilahnya. Kami usahakan harga yang terbaik sehingga semua lapisan masyarakat, khususnya calon petani itu bisa merasakan bagaimana bercocok tanam porang. Karena porang ini biaya terbesarnya adalah di bibit ya teman-teman. Biaya terbesarnya ada di bibit. Nah, kalau bibitnya sudah mahal, otomatis petani akan terlalu berat untuk berinvestasi di pembibitannya. Oleh karenanya di sini kami berusaha untuk membantu petani-petani maupun calon petani bagaimana supaya bisa mendapatkan pembelajaran lewat video-video kami yang kami bagikan, pengalaman kami yang kami peroleh,
Nah disitulah nanti kita bisa saling mengisi, bisa saling melengkapi, dan bisa saling menyempurnakan. Nah, sesuai tema hari ini adalah tentang bibit katak porang. Nah, sedikit yang mau saya kupas, mau saya bagikan ceritanya ke teman-teman. Kenapa bibit katak porang itu dari bulan dari bulan ke bulan ya, istilahnya dari minggu ke minggu tuh. Nanti dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu. Ini Pak Tani ini. Dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu itu harganya kenapa selalu melonjak ya, melonjak, nanti naik. Karena ya ini ya teman-teman, bedanya katak porang atau bibit katak yang dari petani dengan Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Maaf tadi videonya terputus karena memorinya di handphone habis ya. Ini habis dibersihkan memorinya. Ini kami lanjut lagi. Jadi gitu ya teman-teman. Informasi yang ingin kami bagikan di video kali ini adalah seputar tentang bibit katak porang. Jadi di sini kami juga ya, kalau kami ditanya ya apakah bibit katak porang yang kami punya ini hasil panen kami sendiri, ya, kami jawab tidak ya. Terus terang ini bukan dari bibit kami sendiri semua, sebagian tetap dari petani kita menampung, karena nggak mungkin kita hanya ngandelin dari kebun kami sendiri karena ada keterbatasan luasan kebun kami juga. Jadi kami juga menampung dari petani-petani, sehingga di situ nanti kami bisa mengumpulkan bibit-bibit untuk kami pakai perluasan lahan sendiri. Termasuk juga nanti kalau teman-teman ada yang ingin membeli bibit, bisa kami bantu untuk kami jembatani pembeliannya. Ya tidak harus di tempat kami ya teman-teman, banyak sekali tempat penjualan bibit, banyak sekali. Silahkan nanti dipilih yang terbaik. Intinya kami berharap teman-teman bisa mendapatkan bibit yang terbaik, tentunya dengan kualitas yang bagus. Nah di sini satu hal yang ingin kami bagikan ke teman-teman semuanya, kenapa bibit katak porang yang dari petani, baru dikirim dari petani ya istilahnya, atau baru dipanen dari petani, itu kenapa murah harganya dibanding dengan bibit katak porang yang sudah diterima di pengepul lah istilahnya ya, ditampung di pengepul. Alasannya apa? Ini saya kasih bagi-bagi ceritanya ke teman-teman. Alasannya adalah karena di sini hasil panen dari petani itu tidak semuanya bagus ya teman-teman, karena petani itu ya namanya petani, banyak sekali karakternya, banyak sekali cara mereka dalam memanen ya. Artinya tidak semuanya itu 100% petani itu jujur atau amanah ya, tetap adalah 1-2 petani itu yang kita tidak mungkin bisa mengontrol satu orang ke orang yang lainnya. Nah disitulah terkadang bibit katak porang yang kita dapat dari petani itu sebagian masih ada yang cacat. Nah disinilah tugas dari pengepul-pengepul, nggak cuma di tempat kami ya di Kabupaten Blora ini, di tempat kota-kota yang lain pun seperti itu. Tentunya pengepul tidak akan serta-merta menjual hasil panen katak porang, baik itu yang dari petani maupun dari hasil panen sendiri. Pasti di situ akan ada proses karantina, kecuali mungkin ada kesepakatan dengan pembeli, ini ada bibit katak porang yang baru panen. Nah, artinya mungkin harganya lebih murah, tapi ada risiko dari sisi pihak pembelinya, karena di situ nanti akan ada proses penyusutan, ada proses bibit katak porang yang kurang bagus, yang di situ masih ikut terbawa. Nah, sama seperti ini, contoh lah ya, ini dari petani, ini kondisinya seperti ini, kan masih campur-campur aduk. Nah 1-2 kita menemukan, nah ini sih bukan busuk ya, bukan jamur, ini apa, kena kayak rumah laba-laba. Jadi misal kita dapat, nah kayak gini ya teman-teman, nah, kayak gini kan busuk ini harus disortir, dibuang, harus disendirikan lah ya. Terus ada proses lagi, yaitu proses pengayaan seperti ini teman-teman. Nah ini yang bagus akan kita sendirikan, yang bagus-bagus, kemudian akan kita gradasi, kita sortir, yang ukuran kecil, yang ukuran di atas 1000, yang di bawah 1000, yang 500 up, yang 300, yang 200, yang di bawah 200, itu akan kita pisah-pisah, kemudian kita masukkan, kita simpan ke rak-rak penampungan seperti ini teman-teman. Nah sebagian yang belum kita simpan itu juga kita lakukan proses pembersihan teman-teman. Jadi kita cuci juga, tujuannya untuk membersihkan ini ya teman-teman, membersihkan dari tanah-tanahnya, kotor-kotorannya gitu, seperti ini. Sip, mantap. Proses apa ini kak? Penyucian porang.
Penyucian katak porang. Oke. Jemur. Habis itu dijemur ya, dicuci dulu, jemur sebentar supaya airnya. Nah, kayak gini ya teman-teman. Ini dibersihkan dari kotoran-kotoran tanahnya. Kemudian apa namanya? Setelah dibersihkan sini, tanah-tanahnya bersih supaya terhindar dari bibit-bibit jamur maupun bakteri-bakteri jahat lah istilahnya yang bisa merusak binatang-binatang jahat yang bisa merusak bibit katak porang kita. Oke, mantap. Ya, ini jemur lah. Habis ini prosesnya terus dijemur. Nah, ini yang kayak gini yang sudah dicuci, dijemur ya teman-teman. Dijemur supaya bersih, supaya aman. Ini jemurnya pun nggak sampai lama teman-teman. Jadi yang penting apa namanya kering sedikit gitu, terus airnya sudah bersih lah istilahnya, baru ditaruh rak-rak penyimpanan. Nah, kayak gini yang sudah dicuci ya teman-teman, yang sudah dicuci bersih, di bibit-bibit yang sudah pilihan lah istilahnya sudah bagus. Nah, salah satu tanda bibit yang asli jatuh itu dia kayak gini teman-teman ya, lepas sendiri tanpa dipotes. Yang sudah disimpan, dibersihkan kayak gini, nanti masuk ke rak-rak penyimpanan di sana. Satu hal lagi yang ingin kami bagikan ceritanya ke teman-teman, usahakan kalau beli bibit ya, karena ini seputar bibit. Jadi jangan hanya mengejar murahnya saja teman-teman. Murah itu bolehlah, misalnya kita dapat harga yang murah karena mungkin langsung dari petani. Tapi ada kalanya kalau kita tidak selektif atau ketemu dengan orang-orang yang maafnya ngomong sama-sama amanah gitu ya, itu bisa jadi nanti bibit yang mungkin kurang bagus, apalagi kalau maaf pemula misalnya belum paham ciri-ciri katak porang yang bagus bagaimana, ciri-ciri bibit umbi yang bagus bagaimana, itu nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Masalahnya ya bisa panjang. Satu, masalah bapak-bapak ataupun teman-teman yang pada beli itu nggak bisa ditanam, nggak bisa tumbuh. Di sisi lain akhirnya jadi hubungannya nggak baik dengan pihak penjualnya, jadi hubungannya jadi nggak harmonis, akhirnya jadi nggak bagus lah istilahnya begitu. Nah, itu yang kita hindari. Makanya usahakan sebaik mungkin memilih bibit itu tepat sasaran lah istilahnya, karena biaya pembelian bibit itu bukan biaya yang murah teman-teman. Termasuk salah satu contoh di sini memang kemarin juga kami lakukan penampungan bibit dari petani, karena ya petani kecil gitu ya, kasihan juga kalau nggak kita tampung, kita ambil bibitnya kemudian kita tampung ya, nggak cuma banyak sih, untuk kita jadikan bahan pembelajaran juga. Jadi bibit-bibit umbi yang dipanen dalam kondisi belum tua sempurna itu resikonya seperti ini teman-teman. Nah, bisa dilihat bibitnya jadi berjamur, rusak kayak gini. Nah, ini berjamur. Ini ya solusinya nanti akan dirajang dijadikan daging. Nah, dirajikan daging. Ya, ada 1-2 yang bagus. Cuma mayoritas seperti ini. Ini jadi tips yang ingin kami bagikan. Nah, ini termasuk ilmu ya teman-teman. Ini termasuk ilmu. Kami berbagi video. Ya tentunya kami berharap dengan video yang kami bagi ini teman-teman juga bisa mendapatkan pengalaman yang berharga. Jadi jangan sampai teman-teman karena tergiur harga murah nanti bibit umbi murah gitu misalnya dibeli, padahal umbi yang dipanen dalam kondisi belum tua bener ya, belum tua artinya nggak dorman sempurna, belum dorman sempurna terus keburu dipanen. Resikonya jadi seperti ini teman-teman, karena dia istilahnya itu masih muda dipanen, akhirnya dia jadi gembes kayak gini, kayak gembes, akhirnya jadi berjamur. Nah, ini teman-teman jangan sampai ya istilahnya, teman-teman itu jangan sampai membeli umbi atau bibit dari umbi ketika musim hujan masih terlalu tinggi ya. Ketika musim hujan masih terlalu tinggi, bibitnya umbi ditawari murah banget gitu, akhirnya nanti kalau bibit umbi seperti ini jadinya. Jadi ini sedikit ilmu yang kami bagikan ke teman-teman semuanya. Usahakan kalau beli bibit umbi itu dalam kondisi yang sudah dorman sempurna, kering, tanah sempurna gitu, itu akan lebih sempurna. Nah, ini kalau untuk katak-katak porang yang sudah kami sortir, kami bersihkan, nah ini jadinya
Insya Allah mudah-mudahan nanti kalau ditanam di musim tanam juga akan bagus hasilnya. Ini terus terang kami menyiapkan bibit-bibit ini ya untuk perluasan lahan kami sendiri ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ada yang ingin istilahnya minta dibantu untuk pengadaan bibitnya ya, insya Allah kami juga siap untuk membantu. Mudah-mudahan bisa saling memberikan manfaat lah, intinya begitu temanya. Nah ini yang sudah bahkan gini ya, contoh yang sudah dikarantina seperti ini hampir ada yang 3 minggu, ada yang 4 minggu, ada yang 1 bulan. Itu juga kadang masih muncul yang berjamur karena mungkin kelolosan 1-2. Nah seperti ini. Nah inilah alasan kenapa bibit katak porang yang sudah dikarantina itu harganya lebih mahal. Karena apa? Resiko susut, resiko yang kualitasnya nggak bagus dengan sendirinya dia akan terseleksi ya, terseleksi di kala proses karantina ya. Di kala proses karantina seperti ini bibit-bibit itu akan terseleksi dengan sendirinya, sehingga yang nggak bagus dia akan diambil untuk dibuang. Tersisalah hanya bibit-bibit yang bagus, bibit-bibit yang sudah kualitas super, bibit-bibit yang sudah kualitas pilihan bagus. Nah disitu yang nanti insya Allah kalau ditanam akan bisa maksimal hasilnya. Karena bibit yang maksimal, bibit yang kualitas super bagus, super itu bukan berarti ukurannya teman-teman. Super itu bisa diartikan kualitas yang sempurna, dorman sempurna, tua sempurna, itu yang bisa dikategorikan bibit katak super. Nah disitulah nanti ketika kita memilih bibit yang bagus, insya Allah nanti teman-teman semuanya akan bisa berhasil ketika menanam tanaman porangnya. Oke teman-teman, jadi tadi beberapa hal yang kami sampaikan terkait dengan bibit, seputar bibit katak porang. Jadi pemilihan bibit katak porang itu sangat menentukan berhasil tidaknya kita dalam budidaya tanaman porang. Satu tips yang bisa kami bagikan, pilihlah katak porang yang benar-benar dorman sempurna. Kemudian yang kedua, pilihlah katak porang yang sudah karantina, karena di situ mengurangi resiko kegagalan. Kemudian yang ketiga, seandainya harus memilih atau teman-teman itu punya kenalan petani langsung, pastikan melihat langsung atau memilih bibit katak langsung dari petani-petani yang amanah. Itu tips yang kami bagikan. Kemudian yang keempat, jangan sampai membeli bibit dari umbi dengan iming-iming harga yang murah ketika hasil panennya umbi itu adalah dari hasil panen umbi yang masih muda, karena risikonya akan seperti bibit umbi yang kami tampunglah dari petani kemarin sedikit untuk bahan pembelajaran. Oke teman-teman, ini yang bisa kami bagikan di video kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang kami bagikan ini bisa memberikan manfaat dan menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya dalam budidaya tanaman porang. Jangan sampai kita semua, khususnya petani-petani pemula, mengalami kegagalan di proses penanaman di musim tahun ini nanti. Oke ya, sip ya teman-teman. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Semoga apa yang kami bagikan ini senantiasa bisa memberikan manfaat. Sip. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.